Lantas bagaimanakah upaya pemerintah menjaga lini masa agar bebas dari materi kampanye pemilu 2019 di masa tenang ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa sudah hadir di studio Metro TV ada Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Ajeng. Iya, kita melihat sekarang masa tenang dalam beberapa hari. Bagaimana sendiri pantauan dari Kemenkominfo dalam masa tenang ini di dunia maya? Ya, betul sekali. Sejak tanggal 14 2 hari lalu kita sudah memasuki masa tenang, sebuah waktu yang penting bagi kita masyarakat Indonesia untuk bermenung, berhikmat untuk kemudian nanti besok tanggal 17 kita akan mencoblos pemimpin kita siapa yang akan kita coblos. Nah, di masa tenang ini Kominfo bersama Bawaslu melakukan pengawasan secara cukup serius di media sosial kita. Kami memiliki mesin AIS yang sewaktu-waktu bahkan 24 jam sehari memantau khusus terkait dengan masa tenang ini. Hasilnya seperti apa sejauh ini? Ya, saya mau sampaikan bahwa hasilnya masih banyak tagar terkait dengan ada lebih dari 50-an tagar yang ada di Twitter dan ada sekitar 40-an tagar yang ada di Instagram yang masih mengendorse, mengajak orang lain untuk memilih pasangan calon, terutama terkait dengan Pilpres, baik 01 maupun 02 ini masih banyak. Nah, terhadap tagar memang dari Kominfo masih sebatas himbauan, karena memang yang kita sasar, yang kita wajibkan untuk dilarang melakukan iklan kampanye itu adalah para buzzer politik yang terdaftar secara resmi. Nah, ketika masyarakat umum yang menaikkan tagar atau mengendorse tagar-tagar tersebut, ya kami anggap itu masih meskipun itu dilarang, tapi itulah yang kemudian terjadi. Masyarakat kita masih melihat itu sebagai bagian dari mereka mengekspresikan diri mereka menjelang hari H. Oke, memang sebelumnya tidak ada komunikasi atau himbauan langsung kepada para pengelola platform ini agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, agar mereka juga mencegah hal-hal terjadi seperti ini dalam platform mereka. Ya, untuk platform media sosial ada 10 platform yang sudah kami kerjasamakan dan sudah 2 minggu sebelumnya kami sudah rapat dengan mereka bahwa kita harus hargai masa tenang ini sebagai masa yang penting. Tapi kita tahu bahwa memang cukup sulit untuk melakukan kontrol sepenuhnya netizen kita yang orang katakan bahwa Jakarta terutama itu kota yang sangat berisik, dalam pengertian kita sangat cerewet. Apapun isunya kemudian kita bikin tagar lalu kemudian diikuti oleh netizen-netizen lain di luar Jakarta. Itulah yang terjadi. Masih banyak tagar terkait dengan pemilihan presiden. Tapi yang dilakukan Kominfo, kami men-take down sejumlah akun-akun yang itu sudah dilakukan selama masa kampanye. Ya, masa tenang ini kami melakukan pemblokiran terhadap akun-akun official account. Itu sebagai sanksi? Sebagai sanksi, karena kami yakin bahwa memang mereka ini mungkin secara sadar dan tahu bahwa informasi yang sengaja dipublish itu untuk mempengaruhi orang memilih di 17 April. Makanya kami lakukan pemblokiran terhadap akun-akun tertentu yang kami nilai sudah melanggar ketentuan beriklan di masa tenang. Nah, selain materi kampanye, juga banyak lini masa yang berkampanye untuk menghasut orang-orang agar golput. Nah, ini juga bahaya kan? Apa yang dilakukan pemerintah? Ya, betul. Yang dilakukan pemerintah adalah kemudian kami di Kementerian Kominfo punya Direktorat Jenderal khusus yang nama Ditjen IKP, Informasi dan Komunikasi Publik. Nah, sebagai Government Public Relations, Ditjen IKP selalu mengkampanyekan bahwa golput ini tidak baik kita lakukan. Dilarang golput, ayo kita nyoblos. Jadi memang cenderung ke bukan soal pidana atau tidak pidananya orang golput, tapi kita lebih mengedepankan masyarakat Indonesia untuk lebih menggunakan hak pilihnya. Jadi kita tidak kemudian menyadar bahwa kalau Anda golput, kita tidak ngomong itu, tapi kami mengedepankan proses dalam tanda kutip ketika mereka menyampaikan ada golput, kami bilang ayo jangan golput. Jadi perang dalam tanda kutip, perang menyampaikan informasi kepada netizen itulah yang kami lakukan. Ketika makin banyak tagar yang terkait golput itu nggak masalah, kami balas bahwa golput itu tidak baik bagi bangsa kita. Nyoblos itu keren, nyoblos itu penting, nyoblos itu penting bagi demokrasi kita. Tadi Bapak juga katakan bahwa ada sekitar 50 lebih tagar yang menghasut entah kampanye entah golput. Nah, padahal Kemenkominfo juga punya AIS yang harganya hampir 200 miliar. Nah, bagaimana ini bisa bekerja? Apakah ini bekerja sudah efektif? Ya, betul kali. Mesin AIS sebelum masuk masa tenang, kami telah memblokir 1.440-an hoax, informasi bohong, ujaran kebencian.
terkait dengan masa tenang itu pun terus kami lakukan. Selain bahwa soal iklan kampanye yang kami blokir, kami juga memblokir konten-konten hoax, konten-konten ujaran kebencian yang dari 1.400 itu terdapat lebih dari 400 konten yang terkait dengan konten politik. Kita tahu bahwa di masa sebelum masa tenang ini konten hoax yang menyerang 01 dan menyerang 02 walaupun sudah distempel dan disampaikan berulang-ulang bahwa itu hoax, itu ujaran kebencian, itu bohong, tetap saja masyarakat kita, netizen kita masih ikut terus menyebarkan di media sosial. Nah, itu yang kami dengan mesin kami bekerja 24 jam, 7 hari seminggu didukung oleh 100 orang tim verifikator. Oke, terakhir Pak, bekerja sama dengan siapa saja selain dengan Bawaslu untuk menangkal hoax ini? Ya, pertama kali kami dengan Bawaslu melakukan penapisan konten terhadap konten-konten terkait iklan kampanye, itu pasti karena melanggar ketentuan Undang-Undang Kepemiluan. Selain dengan Bawaslu, kami bekerja dengan seluruh elemen yang berjuang bersama kami, Mafindo misalnya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, kemudian kelompok pers yang memiliki fact checking. Kita tahu bahwa sejumlah pers di Indonesia di tanah air ini mereka memiliki sebuah instrumen untuk melakukan fact checking terhadap isu-isu yang muncul di masyarakat. Apakah valid, apakah fakta, apakah hoax. Ini yang dilakukan. Kerjasama ini yang terus kami lakukan. Kami punya namanya Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital yang kami bentuk bersama masyarakat di tahun 2017. Saat ini sudah lebih dari 96 instansi, institusi yang bergabung bersama kami untuk bersama-sama memerangi hoax. Baik, Pak Ferdinandus Setu, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang agar pemirsa sekalian juga bisa fokus besok tidak ada hoax lagi di media sosial. Terima kasih.